saya memulai persekutuan, ikut persekutuan, kemudian belajar melayani, sampai dipercaya kepada satu pelayanan. Selama itu saya belajar bagaimana ditolong Tuhan. Itu bermula ketika saya ikut pelayanan, jadi saya pikir di dalam Tuhan tidak ada kegagalan. Segala sesuatu pasti berhasil, ekspektasinya berhasil. Selama saya ikut melayani, ya memang ada gagal, ada berhasilnya. Tetapi pelajaran yang paling utama ketika saya merasa gagal adalah ketika si Penmaru dulu masuk ke sekolah, ya, masuk ke universitas perguruan tinggi. Jadi kawan-kawan saya ikut bimbingan bersama saya, belajar bersama-sama saya. Saya bilang saya pasti masuk ITB. Itu mereka kaget, bahwa dari mana kau bisa masuk ITB? Ya, ini saya belajar, saya sungguh-sungguh serius untuk bisa masuk ITB. Teman-teman saya masuk ITB, saya nggak masuk ITB. Penmaru saya diterima di Unpar. Banyak yang luar biasa, seperti kata kecewa. Ya karena ada ekspektasi saya tinggi untuk saya masuk ITB, ternyata tidak masuk ITB. Teman-teman saya satu itu teknik sipil, saya tadi yang masuk teknik sipil, saya kecewa. Tapi saya tidak tunjukkan itu kekecewaannya. Hanya dalam waktu masa dalam kekecewaan itu, saya lihat loh, kenapa Tuhan saya gagal? Apa yang saya kurangi? Saya sudah belajar sedemikian rupa. Tidak mendapatkan juga jawaban, bahkan saya jatuh sakit. Jatuh sakit, kena tifus, dan tidak ada seorang pun yang kawan pelayanan untuk datang untuk menjenguk ataupun menghibur, tidak ada. Jadi semakin saya merasa, wah, bubarlah semuanya ini, saya bilang gitu. Hanya karena ada pembimbing, ya, nah itu namanya pembimbing, ya pembimbing datang itu ya, itu pembimbing saya Immanuel Sendrato dengan saya bilang, ayo masuk lagi ikut pelayanan. Saya udah pesimis untuk bisa melangkah lagi. Gagal di mana-mana. Itu saya merasa pertama gagal di situ. Tapi di encourage oleh pembimbing, kemudian saya ikut pelayanan kembali. Ikut pelayanan kembali pun dapat juga kegagalan yang lain, yaitu ketika didisiplin saya. Saya didisiplin oleh almarhum Insinyur Bang Peri, ya. Kemudian di situ saya tidak bisa gabung lagi dengan pelayanan, karena tidak tahu kapan saya harus kembali ke pelayanan. Saya pelayanan kemana-mana akhirnya. Saya ikut persekutuan kemana-mana. Itu sama seperti bahasa taronya itu pujo, pujenda itu namanya. Itu Bang Anta yang tahu. Pergi ke sana, pergi ke sini. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya akan menjadi beban ini Tuhan. Kenapa? Saya menjadi masalah nanti sama banyak pihak. Di mana saya menjadi masalah sama orang tua, masalah sama kawan pelayanan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan berikan saya pekerjaan. Saya mengambil sikap dari kegagalan. Saya mau mengambil sikap. Saya harus cari kerja. Saya mau bekerja. Itu sangat susah. Dari tahun 8 cukup lama saya bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil. Dan ketika saya mendapatkannya, saya bilang, Tuhan berikan saya gaji 100.000 pun nggak apa-apa, asal saya bisa masuk bekerja dan tidak menjadi masalah. Apalagi orang Batak. Kalau orang Batak, malulah kalau nggak ada pekerjaan. Dari keadaan yang sangat sibuk menjadi diam. Maka saya bilang,
kasih aja 100.000 Tuhan. Cukuplah bagi saya untuk tidak menjadi beban. Biasanya saya kalau diterima satu pekerjaan itu selalu interviewnya bilang, kapan saudara bisa mulai bekerja? Kalau bisa besok, saya bilang. Tetapi setiap selesai interview, tidak ada lagi diterima pekerjaan. Menunggu lagi. Satu saat saya diterima di satu pekerjaan, dia interview saya, lalu saya bilang, berapa gaji yang mau kamu terima? Nggak mungkin saya bilang 100. Saya bilang karena waktu itu menjadi marketing, saya bilang 1 juta. Saya bilang. Ya oke, kami akan pikirkan. Setelah menjawabkan, dia katakan kami pikirkan, saya pikir, sudahlah sama lah. Besok pun tidak akan lagi dia dengar interview saya. 2 minggu kemudian diterima saya. Dipanggil saya, lalu saya bilang, silakan kamu diterima, bisa kamu bekerja di sini. Apa saja bisa saya kerjakan. Yang penting saya dapat 100.000 itu udah cukup bagi saya. Tahun itu ya, tahun saya waktu itu. Kamu dikasih gaji nggak bisa 1 juta, nggak apa-apa. Dalam hati saya itu berapapun saya terima. Kamu dikasih gaji 800.000, saya masih ingat pada saat itu. Nah, disitulah saya bergejolak hati saya. Tuhan, 100.000, ini dikasih 800.000. Lalu saya bilang, kapan kamu mulai kerja? Besok saya akan kerja. Dari sejak itulah saya mendapatkan pengajar pelajaran tentang kelimpahan. Di selama 10 tahun saya berbisnis, saya bekerja, saya dapat rumah besar, saya dapat pekerjaan yang luar biasa. Itu saudara Bang Ismail juga tahu itu. Kemudian hanya satu yang saya nggak punya. Kendaraan saya punya, pekerjaan saya punya, uang saya banyak. Saya nggak punya teman hidup. Dia punya calon istri, tapi tidak bermasalah, sehingga tidak bisa menjaga keuangan saya. Kemudian terjadilah kebangkrutan. Selama 12 tahun saya bekerja, terjadi kebangkrutan sampai 0. Dan bisa di-encourage kembali. Itu saya kembali ke Jakarta, saya mencoba untuk di Jakarta bekerja. Itu bersama dengan Bang Anta waktu itu. Dan pelajaran itu yang saya dapatkan. Saya pegang satu firman di Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 7 saya bagikan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang saya pegang. Yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi, tidak akan diberkati kalau tidak mengandalkan Tuhan. Dan yang dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu saya pelajari, saya dapatkan. Ketika saya menaruh harapan saya pada Tuhan, saya sampai saat ini saya dapatkan satu pelajaran penting sekali dalam hidup saya. Itu bahwa Tuhan pasti menolong saya. Dalam keadaan buruk pun, dia pasti tolong saya. Ketika saya mengalami kebangkrutan, saya melihat tangan Tuhan menolong saya. Hingga sampai saat ini saya bisa mendapatkan pelajaran bahwa kalau saya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Saya punya apa yang diberikan oleh Tuhan. Saya punya keleluasaan bersama Tuhan. Jadi tahu rasanya bagaimana bangkrut, tahu juga namanya rasanya kelimpahan. Sehingga saya ingin meraih apa yang Tuhan janjikan ataupun Tuhan bukakan kelimpahan bagi saya. Itu yang saya bekerja. Sampai saat ini saya melihat pertolongan Tuhan bagi bisnis saya, bagi usaha saya, diberikan kelimpahan oleh Tuhan, mempunyai beberapa proyek, dan siap lagi dengan proyek baru, itu karena penyertaan Tuhan. Demikian mungkin saya bagikan. Mau ditambah katanya, silakan. Mau ditambah ini. Bukan, disimpulkan aja. Oke. Menyimpulkan maksudnya sampai hari ini juga yang tadi Bang Puji sampaikan,
bukan baik-baik saja, maksudnya banyak kekurangan-kekurangan gitu yang kami rasakan. Bahkan beberapa tahun kemarin tuh kita sempat kerugian ratusan juta juga itu pernah gitu ya. Tapi satu hal yang waktu mau dibagikan tentang financial freedom yang saya dapatkan tuh Allah sudah memberi kita freedom dalam kehidupan kita. Jadi apalagi finansial gitu ya, cuma satu bagian itu. Jadi kalau yang kami rasakan dari perjalanan hidup Bang Puji, dari perjalanan hidup saya juga gitu ya, nggak pernah Tuhan tuh ninggalin, nggak pernah Tuhan tuh membiarkan kita meminta-minta. Jadi kalau misalnya besok ada masalah keuangan juga, itu jadi rema gitu bagi kami. Kadang-kadang kami juga masih punya tunggakan gitu ya, kadang bayar mobil juga nunggak, kadang bayar rumah juga nunggak. Tapi di dalam nunggaknya itu kami tahu bahwa iman kami nggak pernah nunggak gitu, maksudnya nggak ada hati yang jadi ketakutan. Jadi kalau yang saya dapetin freedom itu adalah sukacita itu gitu ya, damai sejahteranya nggak pernah dicuri, walaupun kami ya tetap lah ya waktu rugi ratusan juta ya bertengkar juga sih maksudnya, tapi di dalam pertengkaran itu kami menemukan bagaimana Tuhan tetap menjaga, bagaimana Tuhan tetap menuntun, itu yang terus menggairahkan gitu ya dalam perjalanan iman kami. Ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah Bang, Kak? Puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan terus mengangkat khususnya keluarga Bang Puji dan Kak Jenny. Ada yang lain? Boleh? Masih ada? Mungkin sudah didorong-dorong, sudah didorong orang di sebelahnya, atau didorong Roh Kudus. Bleskom mana ya? Sudah semua? Ada yang mau? Ada yang mau mengambil kesempatan untuk bersaksi? Sudah nggak ada ya? Ya, kita persilakan nanti Koi untuk firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali naikkan pujian. Yesus memberiku kemenangan. Tolong di-share screen Bang Gilang. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Kita naikkan dari awal, tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Silakan, Iwan. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar tentang kebebasan finansial, biar apa yang dari Tuhan saja yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, biar kami bisa belajar apa kata Alkitab tentang kebebasan finansial. Terima kasih, urapi kami semuanya, dipercaya kami adalah orang-orang yang akan menjadi berkat selama kami hidup di bumi ini. Kondisi kami yang saat ini, terutama yang lagi ada masalah, tantangan, terutama finansial, itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi Tuhan mempunyai janji firman Tuhan yang kami pegang dan pasti akan terjadi karena kami adalah orang percaya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya minta tolong untuk diberikan akses untuk membuka slide. Kita akan membahas tentang kebebasan finansial. Ya. Siapa di antara rekan-rekan di sini, saudara-saudara yang ingin bebas secara finansial? Ya, oke. Jadi bebas finansial itu apa ya? Enak apa enggak ya? Enak enggak ya gitu.
Nah, sekarang saya mau ini juga dulu nih. Bebas finansial itu artinya apa sih ya? Kalau secara literatur itu apa? Karena kita sering banget mendengar kata ini ya, kita mau bebas finansial. Nah, kalau secara literatur, coba saya share screen-nya. Oke. Sebentar dulu. Ya, ini secara literatur. Saudara-saudara ya. Jadi kebebasan finansial ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi ini terjemahan yang cukup ilmiah lah ya di Wikipedia. Kebebasan finansial itu adalah status memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar biaya hidup seseorang selama sisa hidupnya. Ini yang menarik nih, tanpa harus bekerja atau bekerja atau bergantung pada orang lain. Waduh, ini enak ini ya. Menurut saya sih enak ya. Kita bisa hidup sampai akhir hidup kita tanpa harus bekerja atau bergantung kepada orang lain. Penghasilan yang diperoleh tanpa harus melakukan pekerjaan biasa. Ya, jadi pekerjaan biasa itu mungkin hanya sebagai tas atau hobi gitu ya. Mungkin begitu ya. Jadi kalau boleh dibilang saya masih bekerja nih teman-teman ya. Bekerja biasa saya nih. Saya datang ke kantor sekarang tiap hari ya, WFA ya, sekali-sekali WFA, tapi masih datang ke kantor sehari-hari. Ya, sebenarnya boleh dibilang saya belum bebas finansial ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya terusin ya ininya ya. Saya belum bebas finansial, tetapi saya terusin ini materinya nih ya. Karena ini menarik ya teman-teman semuanya. Jadi penghasilan diperoleh tanpa harus melakukan pekerjaan biasa yang disebut passive income. Jadi passive income itu sesuatu hal atau ada transferan masuk gitu ya, tanpa kita harus bekerja seperti biasa. Gitu. Ini yang namanya bebas finansial kalau menurut Wikipedia. Dan ini juga yang kita kenal semuanya, bahwa kita waktu orang bilang bebas finansial, ya kita ya sebagian besar dari kita mau lah untuk bebas finansial dengan definisi seperti ini, gitu ya. Nah, tapi kita mau lihat dari sudut pandang firman Tuhan ya, dari sudut pandang firman Tuhan. Menurut saya dari sudut pandang firman Tuhan itu malah lebih asik gitu ya teman-teman, lebih asik lagi. Oke, jadi ini saya akan bagikan kepada teman-teman semua, saudara-saudara. Nah, ini ada warning dulu nih dari segi firman Tuhan ya. Kalau kita lihat nuansa dari bebas finansial itu juga bisa nanti pikirannya uang terus gitu. Nah, Tuhan nggak mau ini terjadi dalam hidup kita, teman-teman. Kita pikirannya uang. Kapan dapat gaji? Ya, kapan dapat gaji sih masih oke ya gitu ya. Tapi kalau kita menghasilkan sesuatu, kita mikirnya, aduh, hari ini gue menghasilkan berapa ya? Besok menghasilkan berapa ya? Kalau saya modalnya segini, saya akan menghasilkan berapa ya? Dipikirin terus, sampai mandi dipikirin, sampai makan dipikirin, ya istri ngomong nggak diperhatiin, gara-gara kita mikirnya uang terus gitu, ya. Nah ini dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kan namanya cinta itu kan tandanya adalah mikirin terus, ya nggak? Jadi kalau kita nggak mikirin seseorang, itu kecintaannya itu diragukan tuh teman-teman. Artinya kalau bilang I love you, saya sayang kamu gitu, ya berarti kamu mikirin dia kan gitu ya. Kalau misalkan mikirin I love you tapi kita nggak mikirin dia, ya berarti kita omdo kan begitu, saudara-saudara ya. Jadi sama juga dengan uang nih. Kalau kita pikirinnya uang terus nih baik kelebihan ataupun kekurangan nih. Kurang uang, bilangnya kok papa nggak bawa uang sih pulang, lagi nggak ada makanan, kok papa kerjaannya begini sih, kok uang, itu kan kekurangan ya, kita lagi kekurangan. Tapi yang kita omongin uang terus kurang terus, itu juga sama, itu mikirin uang juga. Jadi baik kelebihan atau berkekurangan,
baik kebebasan finansial atau sama sekali tidak bebas finansial gitu ya, itu sama juga, itu cinta uang juga kalau kita mikirin uang. Jadi hati-hati Bapak Ibu semuanya, Tuhan nggak mau kita cinta uang. Itu yang pertama yang mesti diingat. Jadi kalau motivasinya atau kebebasan finansial itu mengajak kita untuk pikirin uang terus, nah itu nggak benar berarti kebebasan finansialnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebebasan itu bukan jalan menjadi malas karena nggak bekerja lagi. Tadi kan dibilang bahwa kita nggak bekerja seperti biasa lagi. Bukan berarti kita nggak bekerja ya, Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Misalkan kita punya usaha kita sudah menghasilkan, ya, kita punya manajer-manajer, kita punya kepala-kepala toko, atau kita punya penjajah gitu ya. Kalau misalkan kita bicara di jalanan gitu ya. Bukan berarti kita melepasin begitu aja ya gitu kan. Kalau kita motifnya bebas finansial itu karena mau males, nah itu salah. Tuhan nggak pernah mau umatnya untuk malas. Gitu. Ya. Jadi Amsal 6 ayat 6 sampai 11 itu bicara seperti itu. Saya buka ya, rekan-rekan. Amsal 6 Bentar ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarlah tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasa yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Jadi Tuhan mau, walaupun nanti kita sudah sampai ke bebas finansial, ya sebenarnya kita bebas finansial karena ayat ini juga sih, ya. Karena kita mengumpulkan pada waktu panas, begitu, ya. Nah, pada waktu panen, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Jadi nggak bisa tuh ya baring-baring doang. Kita sebagai anak Tuhan, walaupun kita sudah pensiun, ya nggak ada kerjaan lagi, tapi kerjanya baring-baring aja. Itu juga nggak ini juga dianjurkan sama Firman Tuhan, ya. Tidur sebentar lagi, kecuali kalau ada keterbatasan fisik ya, gitu ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jadi lawannya dari kebebasan finansial, ya oke, tidak bebas finansial, tapi salah satu bentuknya adalah kemiskinan juga. Ya, bukan berarti kemiskinan itu sudah pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak, bukan begitu ya. Tetapi banyak sekali case-case kemiskinan yang terjadi adalah karena kemalasan. Begitu, ya. Jadi firman Tuhan mengatakan kemiskinan akan datang kalau kita malas. Ya, kalau kita lagi diajar Tuhan, lagi ada proses dan lain sebagainya, it's okay. Ya, tetapi kalau kita malas, itu yang dikatakan firman Tuhan di Amsal ini. Oke, jadi kebebasan finansial bukan jalan untuk menjadi malas. Ini perlu diingat, ya. Jadi kita tetap kerja keras, kita tetap mengeluarkan energi kita, ya, iman kita stretch tetap, ya. Apalagi iman ya, bicara iman ya. Orang percaya hidup karena iman. Ya, ini nih ada apa namanya? Ada kontradiksinya. Kalau ada iman, kok bebas finansial emang boleh gitu ya. Nah, ini ada kontradiksinya begitu ya. Bukan berarti kita bebas finansial imannya nggak bekerja lagi. Imannya itu bisa buat yang lain gitu ya, bukan buat penghasilan, buat bumbu dapur, bukan. Iman kita kan bisa dipergunakan untuk macam-macam. Ada yang buat bumbu dapur, ada yang buat sekolah anak, ya nggak? Ya, kalau sekolah anak kita belum dapat gitu ya, kita berdoa sama Tuhan, aku beriman Tuhan untuk sekolah anakku, kan begitu. Tapi kan juga bisa kita stretching iman kita untuk sekolah anak orang. Begitu. Itu kan kita jadi pakai iman kita juga. Ya. Kalau kita stretching untuk sekolah anak orang, bisa juga kita untuk stretching satu desa untuk sekolah. Wah, itu lebih stretch lagi iman kita. Jadi bukan berarti kebebasan finansial membuat kita itu tidak beriman, teman-teman semuanya, ya, saudara-saudara semuanya. Oke, nah saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini juga ada jebakan kenyamanan dunia. Nah, ini adalah yang paling
paling mengemuka ketika kita bilang kebebasan finansial, karena dia bilang, aduh, gue udah capek, hidup ini udah capek deh, udah berat, tekanan berat. Gue pengen nyaman, ya. Ya, awalnya pertama-tama, makanya kita sering dengarkan, gue pengen me time, ya. Jadi gue pengen nyaman, gue pengen bersenang-senang dengan cara gue sendiri, ya. Ya, nggak apa-apa lah me time sekali-sekali, ya, nggak apa-apa. Tapi dibilang 1 Yohanes 1 ayat yang ke 1 Yohanes 2, sorry, 1 Yohanes 2, saya akan bacakan ya buat saudara ya. 1 Yohanes 2. Ayat yang ke-16. Dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging. Kenapa mau bebas finansial? Aduh, karena gue pengen makan enak terus tiap hari. Ya, itu salah satu keinginan dagingnya. Ya, nggak salah juga kita mau makan enak ya, teman-teman ya. Nggak salah juga. Dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, keinginan mata, ya kita mau ngelihat yang bagus-bagus, kita mau jalan-jalan, ya keangkuhan hidup, kita pengen beli sesuatu yang bermerek supaya dipandang orang dan lain sebagainya, ya bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi bisa aja kita punya ya mobilnya mobil Mercy gitu ya, Mercy, tetapi motivasinya beda, bisa. Bapak Ibu semuanya, kita punya mobil katakan Toyota, itu motivasinya beda juga bisa gitu. Jadi bukan berarti Mercy itu jelek kalau secara rohani gitu ya. Yang penting adalah kalau keangkuhan hidup itu ada, itu baru fatal, baru problem dalam hidup kita gitu. Jadi kebebasan finansial itu akan problem ya. Kalau kita mempunyai keinginan daging, keangkuhan hidup yang nggak tertahankan gitu, dan kita mau melampiaskan keinginan hidup kita itu untuk supaya terlampiaskan, makanya kita perlu kebebasan finansial. Itu adalah sesuatu yang sangat problem di mata Alkitab. Dan ini yang sering mengemuka ketika kita berbicara sama teman-teman kita di kantor, kemudian sama keluarga kita mungkin, mandok hatta mungkin ya gitu ya, buat yang orang Batak ya, atau yang lain-lain kalau kita ngobrol di WA segala macam, itu yang mengemuka di dunia ini. Mereka ingin hidup nyaman, tenang, mewah karena 1 Yohanes 2 ini. Begitu. Dan kita jadi problem tuh kalau misalkan kita punya motivasi, aduh gue udah bosen jadi orang miskin gitu ya, gue pengen bebas finansial, gue mau jadi orang kaya karena gue bosen jadi orang miskin. Kalau kita motivasinya itu problem buat Tuhan, buat Alkitab tuh problem. Ya mungkin di awal jadi motivasi, tapi saya bisa kok jadi orang kaya karena saya bosen jadi orang miskin, ada banyak kok ini ya. Oke, Tuhan itu Maha Pemurah. Kalau motivasi kita salah dari awal, Tuhan mau bisa memperbaikinya kan, di sepanjang jalan itu kita bisa dapat hidayah dari Tuhan gitu ya. Salah satunya waktu kita Blaskom begini ya, ada firman Tuhan, ada orang yang membagikan, jadi kita diperbaharui terus oleh Tuhan bahwa itu bukan motivasi yang baik dan itu jadi problem loh ya, karena cinta akan uang itu kalau diterusin di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 dikatakan itu yang mengakibatkan orang mengalami duka ya. Duka itu oke, kita berduka cita karena ada orang yang kita kasih meninggalkan kita, tetapi duka ya karena cinta uang, kayak misalkan korupsi, ketangkep lah. Sorry ya, sebentar ya. Ini mau habis baterainya. Tolong sebentar. Maaf, baterainya udah mau habis. Saya ambil baterai dulu. Oke, jadi itu adalah warning-nya, Bapak Ibu semuanya, ya, bahwa kebebasan finansial itu supaya kita sesuai dengan motivasi dari Alkitab, ya.
Nah, bukan berarti kebebasan finansial itu tidak valid buat kita atau tidak boleh buat kita atau kita nggak boleh mengejarnya. Bukan berarti begitu ya, gitu ya. Nanti saya akan kasih firman Tuhannya lagi. Oke, itu adalah warning. Ini warning yang penting. Nah, sekarang kita akan bicara. Sekarang dari firman Tuhan, apa dong ininya basicnya kita supaya kita bisa mengejar kebebasan finansial itu, begitu ya? Apa basicnya? Nah, ini ada fun facts yang menarik nih, Bapak Ibu semuanya. Ya, menarik ya. Ini sekilas saja. Pertama, fun facts yang pertama adalah dari 38 perumpamaan Yesus, ya, 16 itu hampir setengahnya ya berarti ya, berurusan dengan uang atau harta benda. Ini menarik ya. Kemudian, fun facts yang kedua, dalam Injil 1 dari 10 ayat, jumlahnya itu 288 ayat. Itu berurusan dengan aspek keuangan. Oke, ya, jadi Tuhan Yesus tuh suka ngomongin tentang uang loh sebenarnya. Oke, kemudian hal yang ketiga, fun facts yang ketiga, Alkitab punya 500 ayat tentang doa. Ya, doa kan penting banget ya, teman-teman semuanya. Bapak Ibu, ya, kita bicara terus tentang doa. Tadi juga pagi-pagi baru kita doa, Mam Eli juga bilang bahwa doa itu sangat penting. Kemudian sekitar 500 tentang iman. 500. Tetapi Alkitab kita nih punya lebih dari 2000 ayat tentang uang dan harta benda. Berarti 4 kali lipatnya loh. Jadi ayat yang membahas tentang uang dan harta benda itu lebih banyak daripada ayat yang membahas tentang iman dan tentang doa. Itu say something loh. Kalau menurut saya sih, karena firman Tuhan benar-benar sangat sakot tentang uang, artinya uang adalah akar kejahatan, adalah cintakan uang. Jadi Tuhan juga mengatakan atau memberikan reference ya firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu yang banyak ya tentang hal ini. Nah, saudara-saudara, itu adalah fun facts-nya. Jadi it said something nih ya. Artinya ini menunjukkan sesuatu dong ya, karena nggak kebetulan aja lah gitu ya Tuhan menaruh fun facts ini atau kenyataan-kenyataan ini yang mungkin kita nggak sadari gitu ya. Kebetulan. Oke, sekarang kita bicara tentang bagaimana nih Alkitab tentang keuangan, tentang kekayaan. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, Bapak Ibu semuanya, ya. Ini kita lihat yang bawah aja baca ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Oke, itu adalah poin pertama dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita, janji firman Tuhan ya, bahwa Tuhan itu adalah Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Artinya, dia melegalkan kekayaan itu untuk kita. Bapak Ibu. Bukan hanya melegalkan. Kalau melegalkan begini. Misalnya, aku mau kaya nih Tuhan. Oh ya udah, oke, boleh. Begitu kan? Itu namanya blessing, ya, memberikan berkat untuk kaya. Tapi ini bukan. Dia bilang, lu nggak usah ngomong. Kamu belum ngomong aja. Aku bilang, Iwan, atau misalkan Bang Puji, aku memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itu berbeda dengan cuman memberikan izin. Dia memberi kekuatan loh. Memberi kekuatan itu bicara hikmat, bicara tentang perseverance, kekuatan, ya artinya tidak menyerah untuk memperoleh kekayaan. Tuhan yang bicara nih ya, gitu ya. Kemudian kita akan lihat lagi ya firman Tuhan. Nah, saya minta maaf sebelumnya karena ini dalam bahasa Inggris, karena kalau setiap yang saya tulis dalam bahasa Inggris itu bukannya saya mau ke Inggris-Inggrisan, tetapi saya mau menunjukkan sesuatu ya, karena terjemahan bahasa Indonesianya itu terbatas. Ya, kalau bahasa Inggris itu bisa di-expand ya, lebih mirip ke bahasa aslinya. Jadi
Nanti saya akan terjemahkan buat Bapak Ibu semuanya, gitu. Jadi jangan terlalu bingung aja lah dengan bahasa Inggris ini, kan banyak ya bahasa Inggrisnya. Tapi saya mau pinpoint nanti, tunjukkan yang penting supaya kita bisa perhatikan bersama, gitu ya. Oke, saya akan bacakan nih dalam bahasa Inggris ya, sebentar nih ya. Agak ketutup ininya. Ulangan ya, 28 ayat 3 sampai 6, 1, 3, 6, kemudian 8 di New Living Translation ya. Dikatakan if you fully obey the Lord your God. Jadi kalau kamu itu patuh kepada Tuhan Allahmu dan benar-benar memegang perintahnya. Nah, itu kan yang mau kita lakukan ya. Kita mau benar-benar patuh dan memegang perintahnya. Yang aku berikan kepadamu pada hari ini, Tuhan Allahmu akan menjadikan engkau tinggi lebih daripada seluruh bangsa di dunia. Dia set kita tinggi lebih daripada seluruh bangsa di dunia. Dikatakan your towns, ya, kotamu dan ladangmu akan diberkati. Ya, amin ya. Jadi pekerjaan Bapak Ibu semuanya itu kita bisa ngomong sama Tuhan atau kita bisa recite, kita melakukan confession, pengakuan iman bahwa pekerjaanku diberkati. Bukannya karena kita mau pekerjaan kita diberkati, tetapi karena Tuhan mau bahwa pekerjaan kita diberkati. Dan untuk diberkati itu kita mesti melakukan firman Tuhan. Kita mesti menyebutkan firman Tuhan. Begitu, ya. Jadi dikatakan kotamu dan your field, ladangmu, pekerjaanmu dan bisnismu, ya kalau saya dibilang begitu ya kalau zaman sekarang, akan diberkati. Anakmu dan hasil ladangmu akan diberkati. Ya. Dikatakan juga the offspring of your herds, jadi keturunan atau keturunan dari ternakmu, ladangmu itu akan diberkati. Dia sangat spesifik, Tuhan sangat spesifik untuk mengatakan bahwa oke, lu diberkati, kamu diberkati. Gini nih ya, selain anakmu diberkati, bisnismu diberkati, ya, kantormu diberkati. Kalau kamu punya kambing, kambingnya akan diberkati. Kalau punya sapi, sapimu akan diberkati. Kalau kamu punya kebun, kebunmu akan diberkati. Oke? Nah, kemudian dikatakan juga, ini juga sampai ke rumah juga nih, dikatakan your fruit basket. Jadi di dalam rumah kita itu biasanya ada piring-piring kaca tuh ya, kalau ibu-ibu senang koleksi, nanti piring-piring kaca itu bukan cuma kosong-kosongan doang tuh ibu-ibu, tapi nanti juga penuh dengan buah-buah di sana. Buah-buahnya penuh, ada anggur, ada apel, ada durian. Hari ini saya punya durian. And breadboard will be blessed. Jadi tempat roti juga bakal ada rotinya terus ya. Dikatakan begitu. Dikatakan the Lord will guarantee, akan menggaransi ya. Makanya saya ambil terjemahan ini ya, bilang menggaransi suatu blessing, berkat untuk on everything you do, dalam semua yang kamu lakukan, and will fill your storehouse with grain. Beras nggak akan kekurangan kita, dibilang begitu. The Lord your God will bless you in the land He's giving you. Jadi ini spesifik banget. Pekerjaan diberkati, anak diberkati, kemudian ladang diberkati, yang kita punya diberkati, kita punya ternak diberkati, kemudian di dalam rumah juga diberkati juga. Oke, next ya. Jadi kebebasan finansial itu nggak ada apa-apanya ya. Kalau kita lihat firman ini ya, begitu. Oke, nah kita lihat di Ulangan 28, 11, 12, dikatakan the Lord will give you prosperity in the land. Dia akan memberikan kita kemakmuran di dalam tanah yang sudah dijanjikan kepada kita. Blessing you with many children, banyak dengan banyak anak, numerous livestock, ya, ternak yang banyak, abundance crops, ladang yang banyak. The Lord will send rain and at the proper time, akan mengirim hujan ya dalam waktu yang tepat ya, di mana pokoknya kita akan diberkati untuk seluruh yang kita kerjakan.
Nah, dikatakan juga, you will lend to many nations. Engkau akan meminjamkan kepada banyak bangsa. But you will never need to borrow from them. Kau tidak perlu untuk meminjam daripada mereka. Nah, ini adalah kebebasan finansial nih. Kita memberikan uang kepada orang, tetapi kita nggak perlu minjem dari mereka. Tuhan ingin terjadi bahkan lebih dari definisi kebebasan finansial di Wikipedia. Kalau di definisi kebebasan finansial di Wikipedia, itu hanya cukup untuk membiayai kita sampai kita dipanggil Tuhan. Dan kita nggak perlu kerja lagi katanya, kerja seperti biasa. Ya, tapi kalau ini bukan hanya bicara kebutuhan kita, tapi kita juga akan memberkati kebutuhan orang. Bahkan kita bisa sampai kepada desa-desa. Ini adalah satu janji firman Tuhan yang melebihi dari kebebasan finansial menurut catatannya Wikipedia. Oke, saya akan teruskan lagi. Nah, sekarang kebebasan finansial ini sudah disinggung sebenarnya. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ini firman Tuhan tujuannya ya. Dalam 2 Korintus, ini saya nggak kelihatan sebentar, saya geser dulu. 2 Korintus 9 ayat 8, New Living Translation, and God will generously, dan Tuhan akan Ke-mute kok. bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang kita butuhkan, semuanya yang kita butuhkan. Uang sekolah buat anak, kemarin saya baru bayar uang sekolah buat anak, tiba-tiba udah dimintain lagi uang anak sekolah yang gede, mahalnya luar biasa gitu ya. Bentar lagi ada kebutuhan buat rumah gitu ya, kemudian buat kendaraan juga dan lain-lain, mesti keluarin uang juga gitu ya. Tuhan akan menyediakan semuanya, katakan amin. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita yang banyak itu Tuhan akan menyediakan itu semuanya. Dan yang paling penting lagi, and plenty, dan banyak lagi leftover, sisa, to share with others, sisa untuk berbagi untuk kepada orang lain. Ini yang paling penting. Ini adalah kebebasan finansial versi Alkitab, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Bahwa kita itu bukannya Tuhan akan memberikan kita yang cukup buat kita sampai ujungnya, tetapi Dia akan memberikan banyak hal kepada kita untuk banyak, supaya melalui hidup kita orang lain diberkati dengan luar biasa. Dikatakan plenty leftover. Jadi bukan cuma buat satu orang doang, bukan buat teman keluarga kita yang terdekat doang, bukan. Tetapi dikatakan plenty leftover, banyak. Oke, ya. Ini adalah maksud tujuan Tuhan, ya, kebebasan finansial untuk kita semuanya. Jadi kalau kita bicara plenty leftover, ya banyak ya memang kita harus kaya. Saya pernah menyatakan satu pernyataan yang kontroversial, bahkan di pelayanan saya sendiri waktu dulu ya. Saya bilang begini, teman-teman semua, saya bilang begitu ya, hai teman-teman semua, kamu berhutang kepada saya untuk menjadi kaya, gitu. Oh, kaget mereka. Kenapa nih gitu? Kok bisa begitu? Kok Iwan bisa ngomong begitu? Bukan maksud saya pada saya juga aja. Tetapi kamu berhutang terhadap dirimu sendiri untuk menjadi kaya. Karena apa? Karena firman Tuhan mau kamu menjadi kaya supaya kamu bisa memberkati banyak-banyak orang di sekitar kamu. Karena kita nggak mungkin bisa memberkati banyak orang kalau kita nggak plenty leftover. Banyak sisanya. Ujung-ujungnya kita akan hidup buat diri kita sendiri. Makan apa hari ini? Besok makan apa? Aduh, gimana ya kita ya? Kondisi lagi COVID begini. Oke, kondisi COVID. Saya udah bilang ya, saya percaya bahwa plenty leftover, tapi besok saya masih bingung juga tuh untuk bayarin uang sekolah anak saya ini. Tapi kan kita adalah orang-orang percaya, teman-teman. Kita kan orang percaya. Tuhan akan bekerja melalui kepercayaan kita. Abraham itu menjadi bapak orang beriman, bukan karena dia jago, tetapi karena dia percaya akan firman Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran buat Abraham.
Jadi saudara, jangan melihat kebutuhan hidup kita saat ini dan kita bertindak seperti kebutuhan hidup kita saat ini dan seperti kantong kita saat ini dan seperti rekening kita saat ini. No, kita bertindak, kita beriman seperti Tuhan akan memberkati kita luar biasa banyak. Oke, ya. Jadi kita nggak khawatir dong. Yang salah satu adalah tindakannya adalah kita nggak khawatir. Ini adalah maksud tujuan Tuhan membuat kita bebas finansial. Oke, saya akan teruskan ya. Nah, sekarang gimana? Sekarang kita mau masuk nih. Bagaimana cara kita bebas finansial? Wah, ini udah ada judulnya nih, perpuluhan nih ya. Mau gimana lagi? Ya, teman Bapak Ibu mengundang saya, kalau topiknya keuangan udah pasti saya singgung ini. Pasti saya singgung ini. Karena kalau bicara mau plenty, ya, maka itu adalah Tuhan yang memberikan. Bukan kita yang mengusahakan juga. Oke, kita mengusahakan, Tuhan memakai kita. Tetapi intinya Tuhan yang memberikan. Tuhan yang memberikan. Nah, sekarang Tuhan memberikan satu pintu buat kita untuk masuk. Pintunya adalah perpuluhan. Jadi perpuluhan itu adalah basic buat kita semuanya sebagai umat Tuhan. Ini bukannya supaya gereja itu tambah kaya, supaya pendetanya itu punya banyak uang. Bukan, bukan. Perpuluhan itu adalah buat saudara. Ini adalah firman untuk saudara dan saya. Dikatakan di Maleakhi 3:10 ya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang tadi firman Tuhan itu kan berkelimpahan ya, begitu ya. Tapi ada satu pintu yang harus kita masuki, yaitu kita membayar perpuluhan. Saudara, saya ngomong begini, bukan berarti saya tuh taat bayar perpuluhan. Enggak, saudara. Di awal-awal itu ya, bahkan setelah melayani pun, itu saya sering negosiasi sama Tuhan. Negosiasi sama Tuhan. Udah Tuhan, kalau segini ya udah nggak usah segini ya. Udahlah Tuhan ya. Udahlah, pokoknya walaupun saya terima segini, yang penting gua nyetor ke gereja gitu kan. Atau malah Tuhan, ini ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan ini, gitu ya. Kayaknya kebutuhan saya itu 1000% lebih gede daripada perpuluhan itu Tuhan. Jadi kayaknya nggak mungkin saya perpuluhan hari ini Tuhan. Itu saya nggak bicara saudara ya, karena saya nggak tahu kan saudara ceritanya bagaimana. Saya bicara saya. Dan saya melihat bahwa hidup saya ya penuh dengan berkat. Itu certainly bukan saat-saat saya berlaku seperti itu kepada Tuhan. Begitu. Jadi sekarang ini saya punya kebiasaan teman-teman, mau ada tambahan yang sedikit-sedikit juga, saya langsung pisahin tuh hari yang sama. Misalkan tambahan, puji Tuhan, kemarin saya dapat 5 juta, ada satu bonus, misalkan ya dari kantor, ya ada karena sales penjualan. Udahlah, langsung pisahin 500.000. Udah nggak tunggu sampai bulan depan, langsung tuh saat itu detik itu juga langsung go 500.000. Dapat apa bonus lagi 3 juta, ya tiba-tiba ya langsung nggak usah pakai mikir 300.000, go keluar langsung. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, kalau saudara mau bicara kelimpahan atau financial freedom versi Alkitab, you have to. Saudara harus masuk ke dalam pintu ini. Nggak bisa nggak. Nggak ada tawar-menawar kalau yang ini buat Tuhan. Ya. Nah, satu lagi, Bapak Ibu, saya diajarkan oleh satu hamba Tuhan dulu. Namanya siapa sih? John Avancini ya, John Avancini bicara tentang keuangan banyak sekali ya. John Avancini kalau Bapak Ibu yang pernah mendengar gitu ya, dia mengajarkan begini, kamu itu jangan terlalu rohani. Maksudnya ini plus minus begitu ya. Artinya terlalu rohani begini, kamu itu memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikirkan. Contohnya begini ya, kalau kita ya meminta ampun sama Tuhan, kita mau minta berkat dari Tuhan, ya kita tuh kayaknya kepengennya kita layak dulu gitu ya. Ini problem, karena kita berpikir gini, Tuhan udah bosen kali gue ngomong begini ya, komitmen begini, tapi gue nggak penuhin ya.
Udah bosen aku datang sama Tuhan, ya udahlah gue tahu diri sama Tuhan. Enggak. Justru Tuhan begitu kita datang sama Dia, kita diperbaharui sama Tuhan. Kita nggak mungkin datang sama Dia dengan kekuatan diri sendiri, kan begitu. Jadi kalau untuk sama Tuhan, position kita adalah mengambil terus dari Tuhan. Kita menerima blessing, kita menerima ini, ya. Sedangkan kepada orang manusia kita memberikan blessing, gitu. Tapi kadang-kadang kita terbalik. Sama Tuhan kita maunya perfect, baru kita bisa datang sama Tuhan. Kalau sama manusia, bukan kita beri blessing, tapi kita menuntut orang. Ya. Jadi itu agak terbalik. Nah, sebenarnya pikiran bagus ya, kita nggak mau nyusahin Tuhan ya. Padahal Tuhan itu senang disusahin sama kita. Dia paling susah itu ada satu. Kalau kita nggak datang sama Tuhan, itu baru Tuhan susah. Begitu. Nah, ini sama begini. Saya pernah memang dengar, dan ini memang benar, bahwa kita kalau memberikan, itu harus tulus hati. Ya, karena Tuhan suka pemberian yang tulus hati. Tapi Tuhan juga mengajarkan, dikatakan begini, bahwa bawalah seluruh persembahan perpuluhan. Uji supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, dibilang begitu. Ujilah aku. Tuhan minta dia diuji loh. Iya. Tuhan minta dia diuji. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Jadi, waktu kita memberikan persepuluhan, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini perpuluhan dalam nama Yesus, Tuhan, hidupku diberkati. Hidupku luar biasa. Amin. Waktu kita memberikan sama orang miskin, kita bilang, Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang memberikan orang miskin. Amin, Tuhan. Bukannya kita ada maunya, bukan. Tetapi ini firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan yang kita katakan. Karena di dalam Efesus 3:20, bagi dia yang melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita dapat pikirkan atau doakan. Kalau kita nggak katakan sesuatu, ya maka nggak terjadi sesuatu, teman-teman. Kalau kita katakan sesuatu, baru Tuhan akan bekerja berdasarkan apa yang kita katakan dan mengerjakan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kalau kita nggak pikirkan sesuatu, maka Tuhan tidak mengerjakan apa-apa. Itu sah-sah saja begitu. Jadi kalau kita setiap kali kita beri sesuatu, Tuhan bilang buat beri akan diberi. Takaran yang kau pakai akan diberikan kepadamu. 10, 30, 100 kali ganda. Amin Tuhan, dalam nama Yesus. Berapa banyak dari Bapak Ibu semuanya yang suka waktu saudara memberi kepada Tuhan, dalam hati mengatakan, Tuhan, aku mau diberikan 100 kali ganda di dalam nama Yesus Tuhan. Ini bukan masalah kita mau menuntut Tuhan, bukan. Tapi Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang kita recite. Ini adalah iman kita kepada Tuhan. Dan akan terjadi. Segala sesuatu kan akan terjadi sesuai dengan iman kita, kan? Amin ya. Oke, jadi prinsip pertama adalah perpuluhan. Saya nggak lama lagi ya. Nanti mungkin 5 menit, 10 menit lagi saya akan selesai gitu ya. Jadi pertama itu perpuluhan. Oke. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ada di dalam state saya waktu dulu nggak ada banyak perpuluhan, bingung nanti gimana cukup atau enggak. Saya mau ngajak nih teman-teman semua. Mulai dari sekarang, yuk kita bayar perpuluhan kita. Amin, saudaraku. Bapak Ibu semuanya, berapapun itu, apapun yang tantangan apapun yang di depan kita, asa bodoh. Maksudnya kita nggak perhatikan itu, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati kita. Karena ini adalah pintu. Saya harus ngomong ini, ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip untuk ini. Proverbs 13:11 ya, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara, prinsip kedua, yang tadi juga katakan bahwa di Amsal itu, katakan bahwa semut-semut, lihatlah dari semut ya, dia mempersiapkan makanannya pada waktu harvest ya, pada waktu panen untuk mempersiapkan pada musim dingin gitu ya. Nah, ini karena dia mengumpulkan sedikit demi sedikit. Jadi dikatakan harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Contohnya main judi gitu ya, tiba-tiba langsung dapat, wow banyak gitu ya, tetapi siapa yang mengumpulkan? Nah ini adalah yang Tuhan inginkan dari kita semua. Mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ya.
ada tuh program ini kan, program menabung ya dari pemerintah, itu diambil dari firman Tuhan. Tuh saya nggak tahu dapat dari mana tuh Jokowi, tapi itu dari firman Tuhan itu, menabung ya. Orang bilang nabung nggak ada bunganya kok, nabung nggak ada bunganya gitu, rugi, inflasi berapa, nabung cuman nggak sampai 1%, 2%, deposito, apalagi di bank saya gitu. Begitu kan ya, banyak orang begitu. Saya bilang nggak begitu loh. Kalau kamu nabung, itu bukan dapat 5%, bukan dapat 6%, bahkan kamu dapat 100%. Kalau kamu nabung 1 juta hari ini, kan kamu dapat 1 juta. Besok nabung 1 juta lagi, kan dapat 1 juta lagi. Jadi setiap kali kita tabung itu kita dapat 100%. Begitu. Saya punya kebiasaan, Bapak Ibu semuanya ya. Ini saya nanti habis ini sih kita ngomongin tentang investasi sebentar ya. Orang yang mau bisa investasi itu adalah orang yang bisa nabung. Kalau kamu nggak punya sesuatu untuk ditabung, atau di tabungan teman-teman, mana bisa kita investasi? Nggak bisa kita investasi. Yang kita pikirin adalah kita makan dari mana nih hari ini, ya. Uang kuliah anak saya berapa nih hari ini, kan begitu. Bulan ini, uang kita habis terus dengan itu. Tetapi kalau kita ada tabungan, kita paksakan ada tabungan sedikit-sedikit, firman Tuhan mengatakan akan menjadi kaya. Bukan tabungannya yang membuat kita jadi kaya, tapi tabungan itu kita bisa investasikan. Saya mau ajarin juga ya, maksudnya bukan ajarin ya. Mau men-sharing juga ke Bapak Ibu semuanya ya, bahwa kita kalau Tuhan berbicara, kamu berikan seluruhnya untuk misalkan katakan GKD Center, kita kasih ya karena Tuhan berbicara kuat. Ya. Tapi saudara, saya mau katakan ya bahwa Tuhan juga mengajar kita untuk memberi, yes. Karena itu tadi pintu pertama kan. Kita ngomong pintu perpuluhan, persembahan, memberi pada orang miskin dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan juga ingin kita memberi ke mereka, ke orang miskin. Tapi itu Tuhan ingin menyisihkan untuk ditabung. Jadi kita beri banyak, kita juga tabung juga. Bapak Ibu semuanya, ini prinsip sederhana, tetapi banyak orang miss. Ikut Tuhan dikatakan, aduh, gua diminta ada tantangan nih ya, gua punya katakan 5 juta ya. Kalau Tuhan bicara 5 juta kasih semua, ya oke lah, itu saya nggak bisa ngomong ya gitu ya. Tapi kalau misalkan normal semuanya gitu ya, artinya kita dilawat Tuhan normal ya, maksudnya luar biasa gitu ya. Tapi nggak secara spesifik Tuhan bicara. Kita punya 5 juta, kita berikan 4 juta, kita tabung dong 1 juta dong. Sisihkan dong. Kalau misalkan dapatnya 2 juta, tabung 2 juta dong. Kan kita tetap beri juga 3 juta. Yang untuk di-spend, misalkan kayak begitu ya. Jadi ada yang tabung, ada yang di-spend. Ini Alkitab ajarkan begini. Apakah dengan begini kita nggak mengenal Tuhan? Bukannya begitu. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan bicara tentang ini untuk mengumpulkan sedikit demi sedikit. Oke, itu yang kedua ya. Next. Prinsip ketiga, investment. Oke, ya. Ini dikatakan dalam bahasa Inggris ya, tetap dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya mau tunjukkan sesuatu, karena di dalam bahasa Indonesianya nggak selalu bisa mencerminkan ya. Dikatakan invest your money in foreign trade. Investasikan uang Anda yang Anda punyai di tabungan itu di dalam foreign trade, ya, dalam perdagangan. And one of these day you will make profit. Jadi kita juga mesti berpikir bagaimana uang kita bisa menghasilkan profit. Ini bicara kebebasan finansial nih. Ya. Put your investment dikatakan in several places. Taruh uang kamu yang untuk diinvestasikan itu bukan hanya ke satu tempat. Kalau udah banyak ya, tapi kalau teman baru sedikit ya kita belajar ke satu tempat dulu.
Tapi nanti next-nya put your investment dikatakan in several places. Many places in fact. Jadi mungkin kita punya deposito, kita punya reksadana, kita punya saham, kita punya yang lagi ngetren sekarang Bitcoin, ya, cryptocurrency, ya. Kemudian kita punya emas, ya, forex dan lain sebagainya. Kita punya properti, kita dikatakan invest in several places, many places in fact. Jadi kita punya usaha, ada yang ke kambing, ke sapi, kita punya ladang, itu alkitabiah, Bapak Ibu semuanya. Itu untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi bukannya kita menginvest sesuatu untuk sesuatu yang dihasilkan itu, aduh lo ke duniawi nih ya, gitu ya. Duniawi kalau motivasi kita cinta akan uang. Sekarang kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa kasih ke orang banyak. Yang tadi plenty itu kita nggak bisa. Dan kita jadi nggak melakukan firman Tuhan juga, kok. Sekarang yang salah siapa jadinya? Gitu kan? Nah, dikatakan because you never know what kind of bad luck you are going to have in this world. Nah, sama nih kayak sekarang pandemi. Waktu pandemi kalau misalkan ada yang bermain di mana namanya, waktu dulu tuh kripto begitu naik bisa ratusan persen bahkan ribuan persen gitu. Terus waktu ada saham juga waktu pandemi hancur, kemudian ada beberapa orang yang invest di sana tiba-tiba naiknya gila-gilaan begitu ya. Because you never know what kind of bad luck. Pandemi is a bad luck, ya. You are going to have in this world. Kita nggak tahu, oleh karena itu kita mesti investasi. Tiba-tiba kita nggak punya uang lagi, misalkan di pekerjaan kita diambil, tapi kita udah masukin anak kita sekolah. Sekarang kalau pekerjaan kita bermasalah, ya siapa yang biayain anak kita sekolah? Oke, kita beriman, kita berdoa Tuhan supaya Tuhan kirimkan uang. Siapa yang kirimin uang? Burung-burung dari udara? Dari orang lain kan yang kirimin uang kan? Kalau dicek orang itu, oke, kita dapat kasih karunia. Kalau dicek orang itu, orang yang menginvestasikan uangnya dengan baik. Yang bisa kirimin uang kepada kita. Sekarang kita mau jadi orang yang dikirimin uang karena ditolong, atau kita yang mau menolong. Gitu aja posisinya. Mau yang mana, Bapak Ibu semuanya? Itu ya, oke. Jadi, satu lagi ya, ini ada terjemahan juga. Dikatakan invest in 7 ventures. Dikatakan investasikanlah uang Anda di 7 perusahaan. Dibilang ini new internet yang sering dipakai nih versionnya, new international version. Dikatakan invest dalam 7 perusahaan malah dibilang. Artinya investlah ke mana perusahaannya Bang Coki itu. Invest ke perusahaan saya, bisa invest ke perusahaan saya itu bisa beli sahamnya, bisa beli, invest ke pemerintah juga bisa, ke bond pemerintah bisa, ke reksadana, ke obligasi gitu ya. Obligasi itu by the way itu returnnya itu sekitar 6% loh, Bapak Ibu ya, di fixed rate gitu ya. Beli dolarnya invest ke misalkan obligasi juga pemerintah dalam dolar, ada Indon, Indois, dan lain sebagainya. Invest in 7 ventures, yes, in 8, bahkan tambah 1, 8 ventures. Karena you do not know what disaster may come upon the land. Kita nggak tahu kalau ventures yang satu ini bermasalah. Kalau pekerjaan kita bermasalah, kita kan ada uang investasi kita yang menghasilkan. Begitu kan? Ini King James Version nih, ya. Give a portion to 7 and also to 8, for thou knowest that evil shall be upon the earth. Ya, portion 7, bagi ya invest kita. Kita nggak invest ke 1 bowl aja, tetapi kita bagi 7 uang kita. Ya kalau ada uangnya gitu ya. Kalau nggak ada ya kita belajar 1 atau 2 gitu. Oke.
Jadi itu ini saya mau sedikit jenis-jenis investasi, mungkin Bapak Ibu udah tahu juga lah gitu ya, tapi saya coba ini aja breakdown buat Bapak Ibu, nanti kalau mau tanya-tanya boleh lah gitu ya. Karena banyak ini hampir semua produknya saya miliki. Hampir semuanya. Obligasi, reksadana, emas, properti, saham, komoditi, kripto, currency, forex trading. Sekarang ada yang lagi seru nih, robot ya. Karena kita kalau forex trading sendiri, saya main forex trading sendiri, tapi sering rugi. Karena jahat forex trading itu. Tapi begitu kita kasih robot, ya robot itu yang mikir. Dan lumayan, hasilnya lumayan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada MC-nya. Saya berdoa dulu ya sebelum kembalikan ya. Oke, terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan. Isi hatimu adalah Tuhan ingin kami menjadi orang yang diberkati sangat di dunia ini. Karena maksud tujuan Tuhan kami diberkati supaya kami dapat plenty, banyak, untuk dibagikan kepada banyak orang juga. Ya, karena banyak orang miskin di bangsa ini. Banyak desa-desa miskin. Banyak sekali orang-orang yang perlu dibantu. Kami gereja Tuhan adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk melakukan itu. Karena kami ditentukan. Ada janji Tuhan terhadap kami. It's a privilege melayani Engkau di masa-masa sulit ini Tuhan. Dalam nama Yesus berkati semua Blesscom dari family ini Jakarta Center. Ya Tuhan memberikan penghasilan yang lebih dan lebih lagi supaya hidup mereka diberkati dan diberkati sehingga mereka bisa memberkati banyak orang di sekeliling mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kok, sangat memberkati. Untuk selanjutnya, kita persilahkan untuk yang mau bertanya. Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke Toi. Silahkan. Mau lewat chat boleh, mau nanya langsung boleh, langsung dibuka aja mic-nya. Silahkan Bapak, Ibu, Kakak, Abang. Apa mau tanya? Bang Coki juga bisa bantu nih. Bang Coki bergerak dalam hal yang sama juga nih sama saya nih. Bang Coki nih, jagoan juga Bang Coki itu. Iya, ayo Bang. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Bang Coki yang jawab ya. Bang Coki udah main kripto gak? Belum berani. Belum berani. Saya juga nggak main kripto. Saya nggak main kripto. Ada yang mau tanya? Silakan. Bang Puji senyum-senyum itu kayak mau bertanya. Untuk investment itu dikenal sebutan ya apa? Bang Mandru angkat tangan tuh, Bang Mandru angkat tangan. High risk, high return ya. Jadi memang ada risknya, ada besar ya. Ya. Bang Mandru resen tuh, Bang Mandru. Silakan. Enggak, Bang. Ya, silakan Bang Mandru. Enggak, Kak, itu kepencet, Kak. Oh, kepencet. Ya kalau Rina, gitu ini Opung tuh. Opung sama Rina tuh. Baru Kesa. Opung mau nanya tuh. Oke, shalom semuanya. Salam. Shalom Abang Kakak, terima kasih untuk waktunya. Saya mau nanya satu Bang, kalau tadi kan kondisi idealnya memang waktu kita dapat penghasilan lebih, kita bisa sisihkan untuk nabung, untuk perpuluhan, untuk memberikan kepada yang membutuhkan gitu ya, atau apa tadi implementasi ya. Nah, kalau misalnya kita sekarang posisinya udah, kan ini 2 tahun lebih nih Bang, posisinya udah pasti kan besar pasak daripada tiang. Ini yang mesti diselamatkan lebih dulu seperti apa nih Bang? Udah pasti perpuluhan oke, harus selalu diberikan.
tapi gimana caranya supaya kondisi kita kembali ke ideal itu, Bang, tanpa ada usaha sampingan. Itu aja, Bang. Terima kasih. Terima kasih. Saya langsung jawab ya. Ya, silakan kok, langsung kok. Ini depan rumah saya langsung berhadapan dengan masjid, jadi kebenaran ini anggap aja nih penyembahan ya, lagu worship ya. Iya, iya. Oke. Jadi kalau misalkan kita belum bisa nabung, ya belum bisa nabung itu ada dua. Karena yang pasti karena besar pasak daripada tiangnya, itu udah pasti. Makanya belum bisa nabung. Nah, besar pasak daripada tiangnya itu menurut saya ada dua. Pertama karena memang benar-benar problem, artinya penghasilan kita katakan let's say 10 juta ya, atau 5 juta ya. Tapi kebutuhan kita 7 juta, gimana mau bisa nabung? Gitu kan? Ya. Atau ya itu 5 juta 7 juta ya. Jadi ada dua. Yang pertama, sederhananya ya, ada dua kan jawabannya. Yang pertama, kalau kita mau nabung ya berarti kita harus memperbesar tiangnya gitu. Itu satu. Tapi menurut saya banyak problem adalah besar pasaknya itu. Kita harus menurunkan pasak kita supaya itu seimbang dengan tiang kita. Itu dulu. Kalau puji Tuhan kita belum ngutang untuk menombokin besar pasak itu, puji Tuhan kita cuman tinggal merubah gaya hidup aja. Gini loh Bapak Ibu semua. Hari ini saya makan. Hari ini saya makan itu 15.000. Halo. Halo? Kedengeran nggak? Hari ini saya makan 15.000 buat sekeluarga 15.000. Kenapa? Saya beli oncom dua kotak itu 4.000, satunya 2.000. Tambah beli lenca, kalau nggak salah 2.000 juga ya, 6.000. Terus tambah minyak yang di rumah segala macam saya masak, ada juga pakai oyster ya, pakai saus apa tuh? Saus tiram ya, dikit sih ya. Kalau pakai masak begituan kan nggak usah banyak-banyak tuh. Ya. Bawang putih, bawang merah, ya, gula sama garam 15.000 buat sekeluarga tuh. Ya. Bener nggak, Opung Boru? 15.000 bener nggak? Iya. Nah, problemnya itu adalah gaya hidup kita kebanyakan. Kita sekali makan bisa 100.000 masak. Nah, kita mau macam-macam, mau gulai kepala ikan lah, mau apalah gitu. Kepala ikan aja udah mahal. Kepala ikan masih murah ya. Jadi satu-satunya ya kita mesti turunkan gaya hidup kita. Bisa nggak? Bisa. Orang kita udah segede gini kita melewati uang jajan yang cuma 200 perak bisa hidup kok gitu. Bisa. Cuman masalahnya kita mau apa enggak menurunkan gaya hidup gitu. Jadi pertama-tama kita mesti turunin gaya hidup kita. Kalau misalkan besar pasaknya benar-benar tiangnya itu benar-benar kecil, sangat kecil dan memang nggak bisa lagi diapain, bayar per puluhan. Cobalah tes itu tadi Maleakhi 3, uji Tuhan. Tes. Bukan mencobai Tuhan ya, bukan ya. Ini Tuhan sendiri yang bilang cobain saya gitu. Firman Tuhan bilang cobain saya. Tes, udah nggak usah mikir, langsung hilangin 5 juta langsung gope hilangin, udah langsung kirim ke gereja, udah nggak usah pikir. 4,5 juta itu yang kita perjuangkan dalam hidup ini, gitu. Coba tes, nanti bulan depan kasih kesaksian ya. Siap, Bang. Gitu. Jadi itu ya, jadi nah kalau punya hutang agak ini nih agak
agak heboh nih kalau dia punya utang nih, ya. Kalau dia punya utang sama sebenarnya, ininya problemnya sama, maksudnya cara kerjanya sama. Kita mesti menurunkan pasar kita. Ya, kalau tiangnya bisa kita perbesar, ya boleh kita perbesar, ya. Jadi kita bisa jualan online segala macam ya. Kadang-kadang juga saya tahu ngelihat orang banyak waktu tapi dia nggak coba aja gitu. Jualan pulsa aja. Anak PA saya tuh raja nomor, raja pulsa. Dia bilang, "Kok, udah kita jualan pulsa aja buat gereja gitu." Wah, boleh juga, nanti kita akan lakukan itu. Jadi semuanya nanti ke ini ya, ke supermarket GC beli pulsa ya nanti ya. Karena mau diborong tuh sama ini tuh sama Bang Coki yang dari Ciledug. Dia mau ininya. Tapi kita sebenarnya bisa kok nambahin uang kita jadi agen apa yang kita nggak ada modal. Yang penting kita kerja halal gitu kan. Yang penting kita nggak judi. Begitu. Jadi kita kerja pasti diberkati Tuhan lah pasti kalau kita mau kerja. Nah, Nah, utang itu mesti benar-benar kita bayar. Utangnya tambah gede, ya udah deh, sengsara dulu lah beberapa tahun lah untuk bayarin utang. Tekan gaya hidup, bayar utang, habisin. Kalau nggak kita nggak bisa menabung. Kalau nggak bisa nabung, nggak bisa investasi. Kalau nggak bisa investasi, kita nggak bisa kaya. Mau kaya nggak kita? Kalau kita nggak kaya, kita nggak bisa kasih kepada orang miskin. Kan begitu. Jadi itu yang yang saya tahu. Kecuali kalau ada yang tahu, misalkan ada bisa berdoa, burung ada kirim 1 juta gitu. Langsung. Begitu. Ya, makasih kok. Gimana Karina? Terima kasih. Sorry saya belak-belakan ya teman-teman ya, karena saya juga mengalami hal yang sama. Problemnya adalah gaya hidup kita. Ya. Gimana Karina? Tanya lagi nggak Bang? Halo. Ya, halo Kak. Oke, boleh tanya lagi ya, nambah ya 1 ya. Ya, silakan Kak. Biar dapat giveaway. Oh, Kalau nanya dapat ya? Bang, kalau misalnya kan kita dalam rangka nih Bang untuk supaya besar pasak itu bisa menjadi paling tidak standarnya normal dulu Bang gitu ya. Kita misalnya setelah kita berdoa nih, Tuhan gimana caranya? Ternyata Tuhan kasih jalan lain untuk approval pinjaman kita. Nah, uang itu kita pakai untuk usaha boleh nggak Bang? Kan udah besar pasak nih Bang. Oh, dapat pinjaman gitu. Dapat KTA lagi nih. Nah, menurut saya mungkin ini salah satu jalan keluar yang Tuhan kirim misalnya untuk mulai bisnis itu. Nah, menurut Abang gimana Bang? Apakah boleh menggunakan uang pinjaman sebagai startup bisnis atau sebaiknya ya tetap nggak usah pinjam dulu, gunakan dengan yang ada, tapi mungkin untuk mencapai angka kembali normal dulu nih Bang, 0 dulu nih, itu jadi lebih lama pastinya kan, setelah kita misalnya tadinya makan ayam, kita balikin ke makan oncom itu kan pasti lebih lama ya Bang? Iya. Tahunan itu. Bisa tahunan Bang, lama kan ya Bang? Tapi nggak begitu juga loh, ya. Karena saya tuh pertama-tama belajar nabung, tahu nggak mulai dari berapa? Dari yang minimalnya BCA bisa transfer. Ceban. Saya tabung ceban 10.000. Begitu. Jadi kemudian begitu ceban seminggu sekali bisa. Oh, kayaknya tuh seminggu 2 kali bisa nih ceban. Bisa. Lama-lama setiap hari saya tabung. Terus terang saya tabung setiap hari ceban dulu. 10.000. Makanya ada inisiasi P400, 10.000 tiap hari. Itu karena terinspirasi dari pengalaman. Gitu. Nah, sampai akhirnya bisa jauh melebihi itu saya nabungnya. Jadi jangan sepelekan
nilai kita waktu kita menabung, apalagi waktu kita ngomongin firman Tuhan. Karena itu bisa berlipat-lipat tuh, ya. Apa namanya, kayak pupuknya tuh pupuknya bukan pupuk organik lagi, udah pupuknya pupuk ajaib tuh dari firman Tuhan gitu ya. Waktu kita nabung, tapi kita ngomong, Tuhan aku nabung dalam nama Yesus, berberkati ya Tuhan. Aduh, itu pupuk ajaib itu. Begitu dari firman Tuhan. Nah, oke, sekarang aku jawab yang tadi ya. Gini, di perbankan itu kalau misalkan ada nih ya, kita menskala rating dari resiko-resiko ya. Misalkan resiko dari deposito atau ini kan fix banget kan ya, deposito, tahapan segala macam. Itu kita aja meratingnya 50%. Maksudnya 50% itu bisa hilang. Resikonya 50%. Yang 100% itu yang ada resiko apa? Obligasi pemerintah. Ya. Contohnya kayak yang tadi saya bilang ya, fixed rate, kemudian obligasi retail ya, ori dan lain sebagainya. Itu 100%. Usaha, pinjaman, tahu nggak berapa resikonya yang kita berikan? Karena ini berkaitan dengan cadangan yang harus kita punya nih. Karena saya bankir ya. Jadi kita perlu kelola cadangan. Tahu nggak berapa? Kalau saya kasih 10 juta kepada tadi siapa, Rina misalkan ya, saya mesti 10 juta dikasih, 10 juta juga saya mesti cadangkan. Jadi 100% resikonya. Begitu, Rin. Apa maksud saya? Maksudnya dengan pendekatan itu ya, jawabannya ya. Oke, ngerti Bang, ngerti Bang. Nah, itu resikonya hilang uang 100%. Begitu. Tanpa ada return ya, Bang? Kita minjam KTA, berapa persen itunya bunganya. Jadi jangan pakai KTA buat usaha. Langsung red alert. Itu nggak boleh. Kenapa? Begitu usahanya 100% kejadian, resikonya. Sementara kita udah pinjam, ditambah dengan bunganya yang 30% per tahun, katakan KTA berapa? 50%, bahkan yang peer-to-peer lending itu tahu nggak berapa pinjamannya? 30% 1 minggu. Ada banyak tuh teman-teman saya, bukan banyak lah, 1-2 orang yang datang ke saya juga ya, anak pelayanan juga ya. Problem dengan itu. Sekarang mau disita rumahnya, kalau misalkan dia nggak bayar, tahu nggak mau diapain? Mau dibuka, Facebooknya mau dibuka semuanya kepada temennya, semuanya. Mau dipakai mau dipotong kepalanya, kemudian bukan potong, maksudnya potong secara digital ya. Terus mau dipakai pakaian yang tidak senonoh, mau di Facebookin semuanya. Dibilang bahwa ini orang belum bayar kepada pinjaman A, B, C. No, karena risikonya terlalu besar. Mendingan kita makan oncom aja. Oncom enak. Anak saya nggak suka lenca, saya suka lenca. Kalau anak saya berarti lebih murah itu, karena nggak pakai lenca. Nah, kita coba yang benar-benar yang misalkan nggak ada modal ya, maksudnya modalnya sangat sedikit, kita bisa memprediksi jualan sesuatu, kita beli terus kita jual lagi, kan terprediksi kerugian kita cuma segini dan kita bisa tanggung gitu. Begitu sih, Rin. Terima kasih. Oke Bang, thank you untuk penjelasannya. Ya, sudah ya Kak Karina. Ya. Kok ada pertanyaan berikutnya dari chat? Ada. Halo, saya mau tanya. Oh iya, silakan Bang. Bang Puji. Kalau untuk saya punya proyek, tapi bermasalah, bukan bermasalah. Saya butuh dana untuk cash flow. Nah, biasanya saya bisa bayar operasional dari income atau pendapatan dari tagihan klien-klien saya. Suatu saat klien saya karena masa pandemi ini
dia nggak bayar. Jelas cash flow saya bermasalah. Pertanyaannya, bisa nggak saya mendapatkan bantuan atau pinjaman dari non-bank ataupun pinjaman dari, ya dibilanglah di luar OJK lah, gitu. Itu bunganya besar. Itu bagaimana? Karena saya pikir sih bisa juga saya pinjam dari rekan-rekan Abalov ataupun juga orang-orang yang mempunyai uang, hanya kok susah gitu mendapatkannya. Sedangkan ini dia kasih pinjaman ini dengan bunganya yang memang besar. Nah itu bagaimana? Mungkin bisa kasih advice dari Ko Iwan. Bunga berapa, Bang? Bunga berapa, Bang? Bunga 30%. 30 ya? Per tahun ya gitu ya? Ya, 30. Ya. Nah, gini, jadi saya sudah hitung cash flow-nya bisa. Halo? Ya, seperti itu, 30%. Oke. Ya, Bang. Sebenarnya prinsipnya sama ya, Bang. Ini kan case ya, case. Kalau kita in the middle of something, ya, terus kena pandemi, ya, banyak yang problem. Berarti kan kewajiban kita terhadap, ya, istilahnya supplier kita kan jadi problem juga ya. Nah, kalau saya sih lebih menyarankan pertama-tama, karena waktu kita meminjam, kita kan mesti hitung resikonya, Bang. Ya, kalau risikonya misalkan kita pinjam tiba-tiba memang besok udah mau bayar tapi kita harus bayar sekarang gitu ya. Ya itu masih bisa lah. Ya. Tapi kalau misalkan kita pinjam tapi masih proyeknya itu masih raw, masih mentah ya, saya anjurkan berpikir ulang. Mungkin kita bisa ngomong sama supplier untuk merestructure pembayaran kita pada supplier karena kita juga problem dari buyer kita. Begitu ya. Dengan kondisi pandemi ini kan Indonesia kan punya plafon, maksudnya punya payung juga kan, kebijakan payung juga kan. Ini kondisi case khusus sih, Bang. Tapi prinsipnya kita pinjam itu bukan untuk membayar biaya. It's never like that. Tapi pinjam itu untuk mengekspand usaha kita. Dan hitung-hitungan kita sudah matang. Kalau pinjam hanya untuk membayar biaya, itu problem. Nah, tadi kan saya baca dari Bang Puci, kita mau pinjam untuk supaya cash flow kita kembali normal, gitu ya. Kalau hanya itu, menurut saya better kita reschedule pinjaman kewajiban kita dari supplier karena kondisi yang tidak ini bisa dibilang force major gitu ya. Begitu sih Bang, kalau Abang berhubungan dengan banking bisa terima tuh restructuring untuk pembayaran segala macam gitu ya. Itu bisa terima. Gitu sih Bang yang saya sarankan. Tapi ini kan case by case ya. Kalau Abang bisa bilang 1 minggu lagi udah pasti berhasil kok. Cuman sekarang gue case tuh ya udah pasti ada hasilnya, udah tinggal bayar aja. Tapi sebenarnya kan itu kan juga ada resiko ya. Maksudnya kalau misalkan dibilang bayar tiba-tiba dia nggak bayar gimana? Berarti kita kan akan numpuk lagi masalah pinjaman kita. Jadi saya nggak bisa ngomong ya karena ini tergantung dari risk yang sebesar apa kan Pak Budi sendiri yang tahu. Tapi intinya kalau risk makin besar jangan bicara pinjaman. Gitu. Tapi kalau baru boleh pinjam. Persoalannya 3 proyek sedang berjalan begitu, 3 proyek sedang berjalan.
sudah down payment ke saya, ya saya harus jalankan kan. Hanya 3 bulan ke depan ini memang goyang cash flow-nya. Mau nggak mau saya harus ambil pinjaman dulu karena dua proyeknya ini belum bermasalah dan jangan diharapkan tidak bermasalah. Tapi sebagai not aja 30% itu zaman sekarang belum terlalu besar. Oh, betul. Karena pinjaman itu bisa gila, bisa 20% per minggu, bisa ada sekarang peer-to-peer lending yang nggak ada. Bang Coki bisa ngobrol kali itu ya. Peer-to-peer lending itu udah gila-gilaan sekarang. 1 minggu, 10%, 20%, ada begitu. Saya nanggap berarti, saya nanggap hanya sekarang hanya untuk bisa menjaga proyek yang terus berjalan ini. Ini memang diiming-iming untuk 30% hanya saya lagi memikirkannya. Diharapkan sih dari pastikan perhitungannya itu tepat, ya. Maksudnya setelah itu langsung bayar semuanya selesai. Dan yang yakinkan bahwa akan ada masuk supaya kayak gitu Bang. Kalau perhitungannya belum pasti, menurut saya kok nanti jadi tambah beban lagi gitu. Gitu ya Bang. Oke, thank you Bang. Thank you Bang. Makasih kok. Sudah ya Bang Puji. Kok masih ada satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Dari Kak Artati. Ini kan malam minggu, saya nggak kemana-mana. Ya, saya mau nanya nanti boleh nggak? Kalau pakai robot, bayarnya berapa? Itu kok. Tergantung. Gini ya, kalau robot itu kan tetap ini adalah high risk high return ya. Jadi saya cerita sedikit lah ya supaya ini ya. Karena saya main juga real trading untuk forex. Kalau forex itu bicara misalkan emas terhadap bisa komoditi juga, misalkan emas atau silver terhadap USD ya. Kalau saya sekarang mainnya emas terhadap USD ya. Nah, itu kalau misalkan kita taruh uang kita katakan 5 juta ya. Dalam waktu singkat itu bisa jadi 50 juta loh. Dalam waktu singkat. Tetapi juga dalam waktu singkat bisa jadi 0. 5 juta itu dalam 15 menit bisa jadi 0. Begitu. Ya. Nah, oleh karena itu saya coba nih, ada sekarang robot. Jadi saya coba masuk robot. Saya lihat dulu ya. Nah, ini resikonya di mana? Resikonya sebenarnya sama. Resiko saya itu kan tadi ya, kalau bisa cuan-cuan gede, ini apa namanya, bisa rugi gede gitu. Tapi robot itu dia nggak punya perasaan. Kalau kita punya perasaan nih, rugi segini kita mau nambah segala macam, robot nggak punya perasaan. Dia batasin cuannya berapa, loss-nya berapa, gitu. Batasin itu. Dia pakai artificial intelligence. Kalau mau tahu hasilnya berapa, kira-kira hasil robot itu tergantung plan kita plus minus 10-15% per bulan. Plus minus 10-15% per bulan. Ya. Karena ini ada kalau kita mau main robot, kita juga mesti lihat robotnya robot apa. Apakah dia real trading atau enggak. Karena tetap ada risiko itu kan. Yang namanya perusahaan ya dibilang robot tiba-tiba nggak real trading. Kalau robot yang saya masuk ini real trading karena kita dikasih ininya. Aplikasinya MetaTrader 4. Saya main pakai MetaTrader 5. Jadi saya bisa bandingin dia pasang posisi dia jual berapa, hampir sama gitu. Jadi ini real trading. Makanya saya memutuskan untuk masuk. Ya cobalah. Tetapi kan ini big risk. Memang cuannya gede, tapi big risk. Jadi kalau yang big risk ini, itu kita bisa aja taruh uang-uang yang benar-benar kita nggak lihat lagi gitu. Jangan uang anak sekolah dijadiin main robot gitu ya, jangan. Ya, atau uang belanja dijadiin main robot, bahkan minjem. Kan kita minjem cuma 10% per tahun. Ini robot bisa 10% per bulan. Kan dalam secara logika ya gue minjem aja nggak apa-apa kan gitu ya.
tapi kan kita punya risk 100%. Nah, risknya itu apa? Ya, ini sedikit teknis ya. Risknya itu ada risk kebijakan, bicara risk kebijakan, risk kebijakan pemerintah, bisa aja tiba-tiba dilarang. Atau yang kedua, ada yang namanya resiko exchanger, ya, artinya orang yang melakukannya itu bisa fraud gitu ya. Karena dia yang mainin uang kita kan dia bisa fraud ya, karena exchanger itu berkaitan dengan Indonesia dan Amerika ya, karena pakai mata uang USD. Ini sedikit teknis ya. Tapi kalau mau cuan gede ya memang resikonya kan mesti gede gitu ya. Tapi yang resiko gede itu mesti uang yang kita bisa hilang punya lah gitu ya. Oke. Itu sih kalau mau tanya soal robot tadi, pertanyaannya cukup menjawab nggak? Gimana Kartati, cukup menjawab nggak? Cukup menjawab. Terima kasih Ko Iwan. Terima kasih. Boleh nanya satu lagi enggak? Satu lagi ya, Ko? Kanita ya? Iya. Oke, Kanita, ada tadi Ana Carolina juga, Ana ya. Ya silakan Kanita atau Kak Ana. Wan, maksudnya yang tadi yang Iwan sebutkan yang investasi itu kan karena memang Iwan sendiri kan memang bankers gitu. Ya. Maksud saya kebanyakan, maksud saya gini loh, dalam kondisi seperti sekarang ini bisa juga mungkin misalnya kita nih tertarik yang kayak tadi yang investasi yang seperti Iwan sebutkan sampai yang terakhir robot. Nah, mungkin kita juga bisa masuk dalam sekarang kan di media sosial itu di online kan banyak ya trading yang robot itu, atau misalnya grup yang tadi yang kuliner yang jualan awalnya hobi lalu bisa menjadi mata pencaharian gitu. Karena maksud saya gini loh Wan, kita kadang-kadang itu bukan nggak mau menjalankan, tapi karena kita kurang pengetahuan tentang itu gitu. Nah Iwan kan bankers, urusannya memang hari-hari, maksudnya istilah obligasi, istilah dana reksa itu kan udah makanan hari-hari gitu. Tapi kan nggak semua kita jemaat Tuhan itu juga mengerti bahwa ini bisa menjadi satu sumber penghasilan. Ya memang kita kan nggak langsung juga mungkin langsung ujuk-ujuk taruh 5 juta, 10 juta. Tapi kan banyak juga ya kalau baca-baca testimoni orang itu, bahkan ada yang mulai itu anak-anak muda dari 12.000 gitu. Tapi memang effortnya kan lebih gitu ya untuk dia mantau terus di tradingnya. Tapi maksudnya nggak ada yang mustahil gitu loh, nggak ada yang nggak mungkin memulai dari sesuatu yang dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Jadi intinya maksud saya gini Wan, apa yang memang sesuatu yang pengetahuan yang memang bisa dibukakan gitu loh Wan. Nanti tinggal pilihannya kan kepada jemaat. Ya. Tapi kalau jemaat sendiri pun memang nggak tahu bahwa ada peluang-peluang ya, walaupun usaha apa sih yang nggak ada resikonya gitu kan, tinggal memang masalah tadi itu kan high risk tapi cuannya gede juga. Itu kan nanti tinggal dikembalikan kepada masing-masing dia nyalinya atau stepnya dia mau yang ambil yang mana. Tapi kalau memang pengetahuan itu sendiri juga belum dimiliki, gimana gitu loh Wan, maksud saya itu bisa didorong supaya ini loh gitu loh, ada investasi-investasi, karena biar bagaimana itu kita kan terbiasa tuh yang konvensional gitu loh. Kalau mau dapat penghasilan tambahan misalnya selain kita kerja, yang kita tahu kan mungkin cuma A, B, C begitu. Tapi kan zaman ini cepat sekali gitu berubahnya. Tapi kan kita nggak tahu gitu Wan, apa yang terjadi di luar sana. Nah maksud saya mungkin ke depannya bisa nggak gitu hal-hal yang seperti tadi Iwan bagikan disampaikan gitu. Nanti pilihan tetap kepada masing-masing jemaat gitu loh. Jadi kita juga ikut ikut andil gitu loh Wan. Jadi nggak terpukau aja lihat, aduh dia kok bisa ya, dengar tadi cerita Iwan kan, Iwan main komoditi, main properti, orang mungkin sampai aduh kalau makan tuh udah menetes air liur kali ya, waduh. Tapi sebenarnya kan itu sesuatu yang bisa dipelajari gitu, bukan sesuatu yang turun dari langit, tapi sesuatu yang bersifat knowledge kan, sesuatu yang bisa dipelajari. Tapi kan harus ada yang iniin, harus ada yang coaching, harus ada yang mengarahkan gitu. Nah ini sama ini kan kita memang ya cari masing-masing gitu kan, gimana kita
belajar sendiri, cari sendiri gitu kan untuk yang investasi seperti itu. Nah, saya hanya kepikir gitu aja gitu Wan, supaya semua bisa ya seperti tadi judulnya itu kan, financial freedom itu. Itu sih nggak tahu pertanyaan atau apa gitu ya, supaya maksud saya dari apa yang Iwan sampaikan itu kita semua juga bisa ikut menikmati atau ikut di dalam, bahwa ini bukan hanya untuk 1%, 2% gitu, tapi ini sesuatu yang kita bisa pelajarin gitu loh. Itu sih Wan. Nggak tahu itu pertanyaan atau apa. Itu saran nggak? Saran. Ya kalau memang bisa di consider kemudian hari. Iya Kak, justru ini juga saya semangat juga dengan topik ini ya, karena saya kan kebetulan ada di Center Kerasulan Ekonomi sekarang. Salah satu tugasnya juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal finansial. Ekonomi, oke. Dalam hal finansial. Go for it lah, oke. Ya, itu salah satu tugas saya dari DET.edu juga. Jadi terima kasih Kak. Kalau misalkan memang ada sesi khusus, saya sangat bersedia. Tetapi sementara kita juga pernah beberapa kali lakukan di Monday Miracle, karena di Monday Miracle tuh biasanya kita ngomongin juga tentang profesionalisme, kemudian beberapa kali juga kita ngomong nih soal investasi. Tapi kalau memang mau teknis, memang kita mesti zoom sendiri. Dulu juga kita lanjutan dari Monday Miracle juga ada pernah mentoring saham. Jadi belajar saham dari nol, misalkan ya. Itu 1 bulan saya mentoring juga tuh sama teman-teman yang mau. Kira-kira ada belasan orang waktu itu. Sekarang grupnya udah bubar karena sudah jago. Jadi tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada mau session lagi, karena ini kerjaan saya sekarang gitu. Di pelayanan juga ini kerjaan saya. Jadi boleh silakan aja. Tapi juga nanti secara lembaga kerasulan ekonomi kita juga akan coba untuk buat jadwal-jadwal juga supaya kita umumkan ke jemaat yang tadi ya, seperti saran Kak Ernita ya. Thank you, Karinita. Iya, sama Wan, seperti saya juga sekarang lagi main robot juga tuh. Belajar. Iya. Belajar. Berarti kakak bisa jadi narasumber dong. Belum, masih belajar, masih dari yang minimum banget. Robotnya masih minimum, depositnya masih minimum. Mau sambil tadi itu belajar gitu kan, risknya bagaimana sampai nanti ya waktunya. Ya itu tadi yang saya bilang, saya juga awam banget kan dalam hal itu, tapi saya baca-baca gitu, kok banyak testimoninya yang maksudnya itu bagus. Ya udah, aja saya hubungi ada 1 orang gitu, saya tanya dalam gitu, sampainya saya memutuskan ya udah saya ikut. Ya dari jumlah yang ya nggak besar banget gitu. Ya Kak. Ya itu sih ya Wan. Thank you Wan. Bang Anta, Bang Yopi, iya gratis, free pasti. Kelasnya free. Makasih Kak Nita. Tapi nanti kalau join robotnya ya bayar. Kalau kelasnya free. Satu lagi ya, Prof. Satu lagi ya. Silakan Kak Ana. Bang Mario. Ya, selamat sore Kak Iwan. Terima kasih tadi udah dikasih pencerahan. Mungkin satu yang boleh di-share itu tentang gini kok. Kalau misalnya salah satu di antara kita jemaat Tuhan ini yang sekarang sedang bermasalah dengan hutang, ya karena memang ya idealnya dengan firman Tuhan itu kita tidak berhutang, tapi dengan kondisi yang sekarang gitu, kalau misalnya ada salah satu dari kita yang sedang terjerat dengan hutang, itu mungkin bisa di-share ya kok bagaimana caranya habit yang baik buat kita gitu kan. Karena kita tahu banget nih kalau di luaran itu yang namanya ditagih utang itu susah ya, lebih galak yang utang daripada yang nagih gitu kan. Bang Coki itu pengalaman Bang Coki. Nah iya makanya maksudnya boleh dibagiin kok sama kita gitu. Kita tuh good habit yang gimana gitu kalau kita sudah terlanjur di dalam hutang gitu. Yang tetap di dalam koridor firman Tuhan dan kita menuju ke bebas hutang itu gitu kok. Ya, karena ya prinsipnya tadi yang seperti yang saya udah katakan tadi, tapi kalau kita mau lebih detail memang cukup panjang nih, ya. Cukup panjang. Tapi yang tadi itu jangan meremehkan kekuatan dari mengumpulkan sedikit-sedikit atau membayar sedikit-sedikit. Jangan meremehkan itu. Ya.
Ada satu buku yang saya baca, ya, dia bilang dia hutangnya sangat banyak pada di awalnya. Ini ngomongin ini orang-orang luar negeri ya, maksudnya orang Amerika kalau nggak salah. Dia berhutang itu mungkin miliaran lah, kalau saya nggak salah jumlahnya kalau kita rupiahkan 3 atau 4 miliar gitu ya, 3 atau 4 miliar. Besar pasak daripada tiang. Jadi itu kan sebenarnya kondisi kita ya, banyak kondisi kita begitu ya. Kita ada hutang satu amount cukup besar, kemudian kalau kita lihat kondisi sekarang besar pasak daripada tiang. Even kita belum membayar hutang itu pasak kita lebih besar daripada tiang. Gitu kan? Kondisi seperti itu, ya. Jadi dia keluarin satu buku namanya dia paying debt itu hanya dengan ya mungkin yang lainnya dia nggak kasih tahu tapi di buku itu dia sincere terlepas dari hutang hanya karena dia menurunkan gaya hidup bukan sekaligus 50%. Misalkan saya makan ayam, tiba-tiba saya makan tempe terus, nggak begitu dia. Karena kadang-kadang orang kalau makan tempe terus, makan ayam nggak makan tempe, ya itu siksaannya sangat berat, ya. Tiba-tiba tuh berubah itu siksaannya sangat berat, gitu ya. Tapi yang dia lakukan adalah makan ayam 5 kali misalkan ya. Jadi 4 kali atau 3 kali, ya. Dan dia menominalkannya itu dalam 2%, prinsip 2%. Artinya kalau misalkan saya keluarin uang, ya, katakan let's say 3 juta bulan lalu, saya akan berusaha bulan depan itu 98% dari 3 jutanya. Itu saya berjuang seperti itu. Dia bilang begitu ya. Jadi 3 juta kan berarti kan 1%nya kan 30.000 ya. Berarti dia mengeluarkan uang, berjuangnya itu bukannya berjuangnya nggak perjuangan, tetap perjuangan. Karena orang gaya hidup itu nggak bisa, susah dirubah. Ya, kalau teman-teman, kalau rekan-rekan pernah dengar materi saya, ada prinsip 2190 itu boleh tuh dengerin tuh ya. Itu salah satu cara yang sangat gampang untuk merubah kebiasaan kita, terutama kebiasaan jelek. Ya. Jadi dia 3 juta itu bulan depan dia akan targetkan untuk mengeluarkan itu 2.940.000 bulan depan. Jadi dia nggak targetin 3 juta jadi 2 juta, karena memang pas-pasan kan, artinya benar-benar ngepres gitu ya. Dia kurangin cuma 2% doang. Memang masih hutang, tapi lama-lama dia bisa tuh 2% satu bulan depan, terus bulan depannya lagi, dari 2.960, dia kurangin lagi 2%. Ya, berarti sekitar 29, 28, 80. Bulan depannya dikurangin lagi 2%. Sampai akhirnya dia bilang tidak sadar, ya tidak sadar selama beberapa tahun dia lakukan itu, 2-3 tahun dia lakukan itu, utangnya kebayar lunas. Jadi the power of yang tadi sedikit-sedikit mengumpulkan atau membayar sedikit-sedikit itu powerful. Masalahnya itu kita coba untuk bayar sesuatu, tapi kita beli lagi sesuatu yang lain. Itu problemnya. Nah, ini bisa kita ngomongin secara detail sih nanti gitu ya. Artinya sebenarnya kalau ada yang terlilit hutang, memang harus ada harus ada mentornya. Jadi kalau saya pernah beberapa kali gitu ya mentoring orang seperti ini yang berhutang ya. Saya bilang, lo mau gue mentoring, oke mau ya. Satu syarat, lo nggak boleh simpen sesuatu dari aku, nggak boleh. Kalau disimpan udah kita putus, nggak usah, gue nggak lanjutin lagi. Oke kok, nggak apa-apa kok, gue mau terbuka. Buka semuanya, lo punya apa? Semua di rumah, lo sebutin semuanya di rumah apa. Terus setiap hari lo keluarinnya apa? Sebutin semuanya. Begitu saya ngelihat, ya dia bilang pas-pasan kok, gini. Saya lihat, ya ampun aku bilang. Kadang-kadang memang kalau orang lagi tenggelam, ya dia nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi kalau kita nih yang maksudnya orang lagi di luar nih ya, lagi nggak tenggelam gitu ya, ya ampun kok lu udah utang kayak gini kok hidup lu masih begini sih gitu. Jadi menurut dia, aduh gue udah ngepres banget nih, nggak bisa lagi gue hidup kalau misalkan gue kurangin sesuatu. Lo list aja semuanya di sini tuh. Gitu Kak Ana.
Jadi memang perlu pendampingan sih. Kalau misalkan mau lepas dari hutang, yang kalau mau udah parah gitu ya, itu memang perlu pendampingan. Tetapi nggak ada yang mustahil lah bagi Tuhan kita ya. Kita lihat banyak cerita Alkitab yang berhutang, yang janda berhutang ya, tiba-tiba ada buli-buli ini minyak. Itu juga menurut saya tuh yang secukupnya yang dia ambil juga ya, begitu embernya nggak ada lagi. Itu menurut saya itu berbicara sesuatu ya. Tuhan tuh ya memang yang instan itu banyak hal terjadi juga. Tiba-tiba hutang kita hilang, dibayarin orang gitu segala macam. Tapi kalau misalkan hutang kita hilang, dibayarin orang, tapi gaya hidup kita masih sama, bulan depan hutang lagi kita. Begitu. Makanya masalahnya kan kalau firman Tuhan bilang kan kita mesti pembaharuan budi. Itu yang paling penting tuh. Jadi kebanyakan itu masalah itu begitu kita membarui budi kita, hilang masalahnya. Tapi memang kadang-kadang kita perlu pendampingan tuh Kak Ana, kalau ada yang sudah parah gitu. Mungkin itu sementara Kak Ana, terima kasih. Terima kasih kok. Gimana Kak Ana? Mantap. Jadi bukan cuma ditumpangin tangan ya kok, tapi didampingin. Yes. Ya, memang begitu. Itu juga tugas saya juga tuh jadinya. Iya. Oke, makasih kalau kita tutup. Bang Coki bisa tolong doa tutup, Bang? Ya. Makasih. Terima kasih Ko Iwan untuk sharingnya, luar biasa ya. Buat kita semua, kita belajar banyak hal apa yang Tuhan mau dari kita. Saya senang sekali hari ini diingatkan lagi gitu ya, bahwa Tuhan itu ternyata jadi kalau kita bukan pengen kaya ternyata Tuhan juga mau kita kaya gitu ya, karena Tuhan punya rencana yang besar ternyata buat setiap kita nih, punya rencana yang besar untuk bisa memberkati tidak hanya diri sendiri, keluarga, bahkan lebih tadi seperti disampaikan ya firman Tuhan, untuk kita bisa memberkati orang-orang, memberkati pelayanan, berkat intinya nggak hanya buat kita. Ternyata Tuhan mau kita kaya. Nah, mari kita menjadi orang kaya itu bukan apa ya, bukan aib gitu ya, bukan aib menjadi orang kaya gitu ya. Ternyata itu panggilan Tuhan buat kita semua gitu ya. Karena ada yang bilang Alkitab bilang kan orang kaya katanya susah masuk surga gitu ya. Kita nggak berlaku tuh buat kita karena kita udah di surga nih, posisi udah di surga kan. Nah, kita udah di surga nih posisinya. Jadi kita justru harus kaya karena Tuhan mau kita mengubahkan kota, mengubahkan desa gitu ya dengan berkat yang kita terima. Sekali lagi terima kasih Ko Iwan untuk sharingnya. Kita tutup dalam doa ya. Terima kasih Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengar hari ini. Terima kasih Allah kami, Allah yang ajaib buat setiap kami. Engkau punya rancangan yang besar buat kami Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan itu bagaikan langit dengan bumi dengan rancangan kami Tuhan. Engkau punya rancangan yang sungguh besar dan sungguh ajaib. Terutama juga di rencana keuangan Tuhan. Oleh kami berdoa untuk setiap keluarga yang hadir hari ini Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan, kami boleh mendapatkan pewahyuan yang baru, kami mendapatkan hikmat yang baru Tuhan. Kami berdoa saat ini bersama-sama Tuhan, apapun yang menjadi pokok doa dari semua rekan-rekan yang ada di Blesscom, setiap keluarga Tuhan, pergumulan finansial apapun Tuhan, kami berdoa sungguh supaya pertolongan Tuhan terjadi, mereka boleh melihat sungguh ada kemurahan Tuhan dari setiap keluarga. Kami memberkati setiap keluarga yang bekerja, setiap keluarga yang berbisnis Tuhan, kami memberkati semua usaha, semua aktivitasnya Tuhan, supaya sungguh menjadi berkat, diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Kalau ada yang terbelit dengan hutang, kami berdoa Tuhan supaya sungguh ada hikmat Tuhan yang menolong, supaya mereka bisa mengatur keuangan, mengatur pola hidup, mengatur gaya hidup Tuhan, sesuai apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan ada kekuatan bagi setiap keluarga-keluarga untuk mulai berbisnis, berusaha Tuhan. Bahkan kalau ada yang baru mulai usaha yang baru, Tuhan berikan terobosan ekonomi, Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan ketahanan untuk berbisnis Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan, karena kami percaya Tuhanlah yang berkati kami, Tuhan yang menjadikan berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, supaya tidak menambahkannya Tuhan. Kami berdoa supaya semuanya diberkati, yang berusaha, yang berbisnis Tuhan, ada kreativitas yang baru, ada terobosan-terobosan ekonomi yang baru terjadi. Terima kasih Tuhan, kami berkati juga Ko Iwan yang udah sharing hari ini.
kami berkati pekerjaannya, kami berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan, pelayanannya Tuhan kami berkati supaya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan yang boleh dia layani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pertemuan kami sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk semua rekan-rekan yang sudah menyiapkan acara hari ini juga, semuanya juga diberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.